Aduh, mobil lambat banget. Woi, cepetan woi. Mobil doang bagus. Jalan udah kayak yang puasa. Kalau orang-orang pacaran, itu biasanya kalau udah berduaan semua terasa indah. Kadang-kadang nih, tai kucing aja rasa coklat. Cewek-cewek di Indonesia mah enak. Iya. Sering ngambek-ngambekan. Udah mah kalau ngambek pengennya dibujuk, ya kan? Kalau di Arab beda. Coba kamu tinggal di Arab, boro-boro mau ngambek, kelihatan cemberut dikit nih langsung diruqyah. Boro-boro belanja. Tapi Mbak suka kan? Suka banget. Suka banget. Keren. Kalau Mbak udah suka banget, kalau aku udah sayang banget dari tadi. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Nah, kembali lagi ya setelah sekian lama kita nggak menyaksikan prank taksi online. Dan kali ini kita akan bikin prank taksi online kembali teman-teman. Tentunya dengan target yang harus enak dipandang mata, yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrolnya, yang tutur katanya lembut guys, yang bisa dihalalin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di DM Instagram kemarin banyak banget yang nanya ke aku kayak gini, Gus Aldi, keutamaannya sholat tahajud tuh apa sih? Kalau sholat hajat itu kan udah jelas ya, namanya aja hajat. Berarti kalau kita punya hajat, cara mengabulkannya atau metode mengabulkannya adalah minta kepada Allah melalui sholat hajat. Kalau sholat istikharah juga sama, istikharah, mohon petunjuk. Kalau kita lagi bingung, punya masalah banyak, kita pengen minta petunjuk, nah kita sholat istikharah. Nah kalau sholat tahajud, itu keutamaannya apa sih Gus Aldi? Nah ini teman-teman yang sedikit mau aku bagi, keutamaan dari sholat tahajud itu ada 4 teman-teman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaf'atha rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama Allah menjelaskan Allah akan angkat derajat dan karir kita dan ditempatkan maqaman mahmuda, di tempat yang terbaik. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud ini biasanya akan mendapatkan posisi-posisi yang mulia di tempat-tempat kerjanya. Atau kalau dia tidak mendapatkan jabatan yang mulia, dia paling tidak mendapatkan penghargaan yang mulia dari lingkungannya. Kalian tahu nggak, sahabat Nabi itu nggak semuanya jadi ustadz ya. Tapi kita lihat Abu Bakar Siddiq, beliau itu adalah diplomat dan pebisnis yang sukses teman-teman. Terus Utsman bin Affan, pedagang kaya raya. Lalu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang terkaya di Mekah dan Madinah. Padahal beliau waktu datang ke Madinah itu hanya membawa satu pakaian aja. Lalu dalam 3 bulan Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan kekayaan sekitar 80 ribu dinar. Kalau 80 ribu dinar, 1 dinarnya 2,5 juta. Itu artinya Abdurrahman bin Auf dalam 3 bulan punya kekayaan sekitar 0,5 triliun teman. Dan beliau memiliki aset 10.000 unta. Oh, sekarang unta berapa? Mungkin sekitar 15-20 juta. 10.000 unta. Dan kambingnya udah nggak keukur, banyak banget. Ini karena keistiqomahan para sahabat untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga dunianya itu mudah. Dan di dalam sholat tahajud Allah meminta kita untuk membaca doa ini. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Membaca doa ini maka Allah akan mempermudah segala aktivitas kita. Itu yang kedua. Kalau yang tadi ditempatkan di dalam posisi yang mulia, yang kedua adalah mempermudah segala aktivitas. Jadi kita mau ngapain aja bawaannya gampang teman-teman. Dan yang ketiga, Allah akan melepaskan segala macam kesulitan yang ada di depan kita. Sebagaimana doa yang kita baca, wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah akan melepaskan itu ya, segala macam kesulitan yang ada di depan kita akan dilepaskan. Tadi kita udah tempatkan posisi yang mulia,
aktivitas kita digampangin. Nah, yang ketiga ini, kalau ada kesulitan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalau ada yang mengganggu, ya, kalau ada yang mengganggu, maka Allah yang akan langsung turun tangan untuk membereskan gangguan tersebut. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini teman-teman yang bisa aku bagi. Mudah-mudahan 4 tips ini bisa memotivasi kita untuk rajin dan istiqomah melaksanakan tahajud. Dan juga di dalam perintah tahajud ini Allah menggunakan kata asa, bukan la'alla ya. Jadi kalau asa itu, kalau la'alla itu kita harus melaksanakan dengan penuh penuh keistiqomahan dan penuh dengan usaha yang keras, baru bisa terkabul. Tapi kalau asa ini kalau dilakukan dengan ikhlas, walaupun tidak terlalu banyak volume tahajudnya atau tidak terlalu istiqomah sekalipun, itu maka Allah akan langsung memberikan, teman-teman. Jadi tahajud ini betul-betul ampuh banget, walau kita mungkin belum mampu untuk istiqomah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang rutin sekali. Tapi tahajud ini sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat caspleng ya. Sekali tahajud insya Allah akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat dan membuat kalian jadi termotivasi untuk rajin tahajud ya. Kita akan langsung ke video pranknya, karena ini udah terlalu lama ya aku ngomong. Oke, check it just. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Nah, sebentar lagi orangnya akan datang. A few moments later. Dia bilang pakai baju putih. Ini kayaknya nih orangnya. Kita panggil. Mbak Dahlia. Iya, silakan Mbak. Silakan kotor nih. Ini kenapa? Susah ya? Ini tadi tuh ini Mbak apa? Ada penumpang aku, dia numpain kuah seblak di sini. Jadi masih kotor, Mbak di depan dulu apa ya? Gak apa-apa deh. Sementara ini kok. Ya, silakan Mbak. Ya Mbak, silakan. Aduh. Takutnya basah kan, bajunya putih juga gitu. Ya, silakan. Kamu sebenarnya boleh? Boleh nggak apa, aku sehat kok. Sehat lahir batin nih. Aduh, ini tuh lokasinya ini ya apa? Macet, banjir juga kan? Di dekat sana. Itu tau nggak Mbak? Lampu merahnya itu lama banget, udah kayak janda lagi dandan. Kalian nungguin, udah sabaran banget terus. Terus lagi kadang ada yang ini, yang ngamen tuh. Tuh yang ngamen tuh, kalau aku buka gini tuh belum pada mandi. Kadang pernah ada yang ngamen tuh, ingus ada jidat. Sakitnya kan belum mandi gitu. Terus ada lagi kalau yang minta, badannya dicet-cet kan. Udah badannya dicet, aku bilang ini gak sekalian aja kan dia makan knalpot. Disepin baut ya sekalian dicet-cet begitu. Kapan jalan gitu. Kan ya. Mbak, kalau di taksi online aku tuh biasanya aku suka ngajak penumpang aku baca doa dulu. Ayo Mbak, ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan selamat ya Mbak ya. Nggak ada janda-janda menggoda di depan sini. Mbak, si belakang deh, belakang kita. Ya, jalan ya Mbak ya. Bismillah. Aduh, mobil lambat banget. Woi, cepetan woi. Mobil doang bagus. Jalan udah kayak yang puasa. Hehehe. Astagfirullahaladzim, motor nyalip dari kiri, bahaya banget. Ini tau gak, orang-orang begini nih, orang begini nih. Ini biasanya lagi mabok lem. Tuh kan jalannya mabok lem. Ini bahaya banget orang begini. Oh no. Oke. Astagfirullah. Ini ngapain parkir di situ? Oi.
Ya Allah, ini orang-orang begini nih. Ini orang begini nih, Mbak. Ini dulu ibunya ngidam ular kadut tuh, Mbak. Pakai begitu. Jadi apaan ini? Mas, sabar. Masih pagi loh ini. Kenapa sih, Mas? Astagfirullahaladzim, ya. Aduh, maaf nih Mbak, aku jadi marah-marah mulu tadi, salah makan aku. Habis sarapan nembegon dikit. Begini agak emosian. Mbak, udah rapih gini, mau kemana? Oh, ini mau ada acara hunting. Hunting apa? Hunting mantan? Hunting? Hunting itu foto-foto sama teman-teman. Iya. Emang sering foto-foto atau emang hobi gitu? Sering sih, ya hobi juga. Hobi juga. Buat apa sih Mbak kok foto-foto gitu? Buat iklan sedot.wc? Gimana? Ya tapi kalau misalkan nanti aku pengen ikutan foto boleh nggak? Oh, Masnya mau? Ya, gimana ya? Ya kan aku emang tetap harus ikutan foto. Kan itu foto pre-wedding kita. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak, aku mau nanya nih. Kenapa sih cewek itu hampir semuanya kalau dandan tuh suka lama banget, berjam-jam? Gak semua sih. Tapi aku pernah. Dulu aku nungguin cewek aku dandan, ya pacar aku dandan. Itu dari mulai ajan subuh, Isya baru kelar bedakan. Pas aku lihat itu jempol kakinya dibedakin. Iya, karena kukunya di lipstikin gitu lama. Kalau Mbak berapa lama biasanya kalau dandan? Setengah jam sampai nggak nyampe sejam sih. Nggak nyampe sejam ya? Oh cepet ya, beda ya? Kok beda sih? Oh iya, pantesan. Kalau pacar aku kan manusia, kalau Mbak kan bidadari tak bersayap. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mbak, aku mau minta izin teleponan boleh? Sebentar nih, ada urgent penting dari rumah. Gak apa ya? Kalau kangen bilang. Enggak. Ya udah bentar. A few moments later. Halo, assalamualaikum. Iya yang. Lagi di mana? Di jemuran tetangga. Iya Allah, ngapain lagi sih? Kan aku udah bilang jangan maling jemuran. Kagak berkah ya, kagak berkah. Tahu nggak yang dulu tuh ada tetangga aku, semasa hidupnya di maling jemuran. Ini parah sih maling jemurannya. Jangankan jemuran-jemuran yang lagi ada di jemuran, tahu nggak? Kutang janda masih nempel di embat juga. Nih yang ya, dengerin nih aku nih. Kagak berkah orang selama hidupnya itu suka maling jemuran. Iya, dulu ada tetangga aku, dia tuh suka maling jemuran. Terus dia udah meninggal. Tahu nggak pas meninggal, susah banget baca syahadat doang juga. Iya, dia tuh pas lagi di baliknya tuh, pas udah mau jadi mayat nih, dia cuma bisa ngomong apa coba? Yang cuma dia bisa inget, lejing melar sama sempak robek. Buru-buru syahadat. Oh no. Ngeri maling jemuran ya. Iya, yang tau nggak? Ini kayaknya udah tanda-tanda dunia udah makin tua kali ya. Beneran. Ini aja nih. Ini di mobil panas banget nih. Gue rasa sungai neraka udah pada kembes nih. Panas banget itu ya Allah. Tapi seriusan ya, di komplek aku itu ada om-om kan ya. Om-om itu badannya keker, kumisnya ya Allah, itu kumisnya gede banget kayak ulet bulu makan badak. Seriusan.
Sombong amat. Beneran, ini om-om yang badannya keker nih, kumisnya bablang nih. Dia tuh kalau malam-malam suka teriak-teriak kejang-kejang sampai mau pingsan tuh. Ini beneran. Nah aku nih kemarin ngelihat ada banyak ambulan datang ke rumah dia. Serius. Aku sebagai tetangga datang dong, jenguk. Aku tanyain sama keluarga. Ini om-om kenapa? Badan gede, apa dia salah makan? Apa kepatil banci senior? Kita nggak tahu kan. Akhirnya aku nanya tuh. Nanya sama keluarga. Setelah mendengar cerita dari keluarganya, ternyata ini om-om badan keker, kumis bablang. Itu kalau cuci muka selalu pakai sabun sirih perawan. Ya konslet, ototnya demo. Oh iya bang, ngomong-ngomong nih, belum lama ini kan aku habis liburan ke Arab kan. Iya, aku baru pulang dari Arab. Itu tau nggak istimewa banget? Kalau di Indonesia, itu biasanya kan kalau di taman safari, hewan-hewan ini paling mewah paling makannya susu, minum susu gitu. Iya, itu kalau di Arab beda banget. Kalau di Arab nih, dari mulai bulu kambing dicatok bonding sampai gigi ontak dipakein BH. Itu kalau senyum seksi berarti artistik. Terus nih ya, kalau di Indonesia itu kan banyak orang pacaran. Iya, orang-orang pacaran. Kalau orang-orang pacaran itu biasanya kalau udah berduaan semua terasa indah. Kadang-kadang ini tai kucing aja rasa coklat. Beneran. Tetangga aku itu kalau udah teleponan sama pacarnya itu sampai lupa waktu, tau gak? Beneran, dia kadang lupa mandi. Tahu nggak? Belum lama ini aku dengar berita itu ketombe aja nyampe diketek. Bayangin, bayangin coba ketombe diketek. Biasanya tuh orang kalau lagi pacaran sensitif semuanya, nafsunya tinggi. Beneran, beneran nafsuan orang kalau lagi pacaran. Jangankan lihat cewek beneran, lihat dengkul Barbie aja langsung mandi wajib. Wah, dengkul Barbie. Nih yang ya, cewek-cewek di Indonesia mah enak. Iya, sering ngambek-ngambekan. Udah mah kalau ngambek pengennya dibujuk, ya kan? Dibujuk, diajak belanja, disayang-sayang. Kalau di Arab beda. Coba kamu tinggal di Arab, boro-boro mau ngambek, kelihatan cemberut dikit nih langsung diruqyah. Boro-boro belanja. Iya, bersyukur kamu. Oke. Yang, udah dulu ya. Kelamaan aku soalnya masih di jalan ini. Iya, masih di jalan nih, lagi ini apa? Anterin ibu-ibu ini katanya mau merahin pantat ayam. Enggak. Iya, ya udah gitu dulu ya. Yuk, sayang, yuk. Assalamualaikum. Aduh. Ya, maaf jadi lama nih Mbak teleponan nih. Mbaknya udah kangen aku. Iya, kelihatan. Kalau kangen hidungnya gitu loh orang. Kayak botol balsam. Mbak, ini daripada sepi ya. Kalau di taksi online aku tuh biasanya ada kayak semacam aku tuh menghibur penumpang aku. Jadi dulu kan aku pernah ikut itu Mbak audisi nyanyi gitu. Pernah tahu nggak Mancing Star? Jadi dulu aku pernah ikut audisi nyanyi. Kata juri itu suara aku bagus banget katanya. Kata juri itu kamu tuh mas suaranya bagus banget dan kamu tuh lebih baik diem kata dia. Saking bagusnya. Makanya aku pengen menghibur penumpang aku. Boleh nggak kalau aku nyanyi 1-2 lagu buat Mbak? Nggak apa ya? Ya soalnya masih jauh kan perjalanan. Aku nyanyi Mbak ya. A few moments later. Oh my god. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala
Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuki hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah ya diriku. Mbak, nyanyi sama-sama, ayo. Entah di mana dia, pakai falset, pakai dirimu berada, pakai iya, ayo Mbak, pakai. Aduh Mbak, ini nggak hafal lagunya nih kayaknya nih, nggak hafal lagunya ya Mbak ya, nggak hafal lagunya pasti kan ya. Tadi juga Ari Lasso nih kayaknya nyetem gitarnya kurang pas ya, jadi musiknya fals, suara udah bagus gitu musiknya fals. Aduh, mau nyanyi bareng tadinya nggak bisa Mbak. Sama ini juga kata teman-teman aku nih Mbak, aku tuh tadi kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia. Soalnya banyak yang bilang katanya muka aku ini mirip orang Arab katanya. Iya, Mbak kalau lihat hidung aku kan, kayak spakbor becak gitu. Jadi iya, memang kalau di Arab gini hidungnya mancung-mancung begini. Jadi aku tuh mau menyesuaikan lagu sama cengkok hidung aku. Aku boleh nggak nyanyi lagu Arab sekali lagi? Nggak apa ya? Boleh ya? Ini kan masih jauh juga perjalanan. Tadi kan Bang nggak hafal, barangkali lagu Arab hafal ya kan? Ya. والنور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جتنا يئس على أهل الحجاب اجتناؤه يئس على أهل الحجاب اجتناؤه أيا نزها عني ومسكنه الهشام أجب ملك نواهي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه هوى فيك وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواء
أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين سماء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين السماء والنور هو النور والنور هو النور والنور هو النور والنور هو النور. Salam Nabi Muhammad. Aduh. Kok bisa sih? Aduh, makasih banyak loh Mbak. Masya Allah. Indah banget suaranya. Aduh, yang bener Mbak. Yang mana? Yang awal apa? Yang Arab. Oh, yang Arab ya. Tapi Mbak suka kan? Suka banget. Suka banget. Keren. Kalau Mbak udah suka banget. Kalau aku udah sayang banget dari tadi. Kalau aku udah sayang banget dari tadi. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Masnya selain driver penyanyi juga ya? Iya sih Mbak, aku cukup sering nyanyi gitu. Ya terutama kayak tadi sih solawat-solawat gitu di masjid-masjid atau di majelis gitu. Makanya aku kalau lagu Indonesia kurang fase gitu. Jadi fasenya lagu-lagu Arab aja gitu. Tapi kalau aku sih sebetulnya cita-cita tuh banyak banget Mbak dari kecil. Cuma alhamdulillah sih baru kewujud satu nih belakangan ini gitu. Apaan tuh? Mbaknya namanya siapa? Dahlia. Dahlia. Iya, akhirnya Tuhan tuh kasih aku bocoran gitu. Iya, bocoran nama dari ibu dari anak-anak aku kelak. Nama dari ibu dari anak-anak aku kelak. Mbak Dahlia ya, Mbak Dahlia. Sebelumnya aku mau minta maaf nih sama Mbak Dahlia. Jadi sebetulnya dari tadi ketika Mbak datang masuk mobil aku ya, di kursi belakang katanya ada kuah seblak ya. Terus sampai Mbak masuk sini, terus aku marah-marah, nyanyi fales, teleponan aneh ya. Terus sampai nyanyi sholawat tadi. Itu sebetulnya Mbak tuh lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh ada kamera gitu. Kelihatan nggak? Di mana? Ini loh, dalam tisu. Oh, Sama satu lagi di sana. Oke. Jadi semua aktivitas kita tuh dari tadi direkam sama kedua kamera ini. Nah, sebelumnya aku mau minta izin nih. Boleh nggak sih Mbak kalau video ini nanti ditayangin di channel YouTube aku? Boleh dong. Ya. Boleh dong. Masa nggak boleh? Boleh ya.
Boleh guys. Oke, makasih banyak loh Mbak. Ini aduh, mohon maaf ya sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang sopan dari tadi. Sama aku mau izin berhenti dulu boleh Mbak? Boleh. Boleh, bentar. Sebelumnya gini Mbak, karena ini kan acara taksi online prank solawat ya di channel YouTube aku. Jadi nanti Mbak tuh udah nggak usah bayar lagi untuk taksi online-nya, jadi gratis. Iya. Dan ini ada bingkisan dari aku buat Mbak, mudah-mudahan berguna, diterima ya. Kalau ini bukan prank, ini beneran. Oh gitu? Iya. Jadi ini isinya mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak Dahlia. Dipakai ya Mbak ya. Iya. Ya ampun, aku yang jadi. Iya, kita jalan lagi Mbak ya. Oke. Bismillah. Naik taksi berhadiah nih. Iya. Ini namanya taksi plus Mbak. Serem juga. Iya, plus solawat ya, plus nyanyi, plus ngelawak, plus hadiah juga ya. Mbak Dahlia, ini kayaknya udah mau sampai. Cuma aku nanti turuninnya di mana? Di depan resto aja. Oh, di depan resto. Sama ini Mbak Dahlia ada Instagram? Ada. Boleh aku minta Instagram? Namanya apa? Boleh. Diketikin aja. Namanya siapa? Instagramnya Buya. Buya. Oke. Dia udah di followin? Udah. Udah. Nanti di follow back gitu ya sekarang. Oh no. Berarti di depan sini ya nanti ya. Ini sebelumnya makasih banyak Mbak, udah nggak marah-marah karena aku. Nanti lanjut di DM Instagram ya. Mudah-mudahan jadi saudara selamanya gitu. Di sini ya Mbak ya. Iya. Oke. Sebelah sini aja masuk. Makasih banyak Mbak Dahlia. Ini beneran nggak bayar nih? Enggak benar. Ya Di bawah aja. Makasih. Semoga hadiahnya manfaat. Siap. Oke, tumpang ini. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Ayo Mas, Iya Mbak. makasih. Iya Mbak. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Dahlia yang orangnya sopan banget, tutur katanya lembut banget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalian jangan lupa nonton video-video yang lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.